Bagaimana jadinya jika seorang CEO kaya raya jatuh cinta pada wanita muda berhijab dari keluarga miskin, lalu cinta mereka dihina, direndahkan, dan hampir dipisahkan oleh perbedaan status? Inilah kisah Rido dan Rini, tentang air mata di lorong rumah sakit, harga diri yang diinjak, perjuangan yang tak terlihat, hingga restu yang akhirnya meluluhkan segalanya. Cerita ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keberanian memilih hati di atas gengsi dan nama besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Untayan Kisah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan bahagia. Bagi yang beragama Islam, sebelum mendengar kisah ini, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan menuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak di akhirat mendapat syafaatnya. Simak selengkapnya kisah berikut. Hujan turun sejak sore, tipis tapi dingin, seperti sengaja menahan langkah orang-orang agar cepat pulang. Di pinggir jalan yang lampunya kekuningan, sebuah restoran kecil masih menyala, sederhana, tidak pernah benar-benar ramai, tapi selalu cukup untuk bertahan. Di sanalah Rini bekerja. Wanita muda berhijab itu berdiri di balik etalase kaca yang mulai berembun, menatap piring, mengelap meja, lalu menatap jam dinding yang detiknya berdetak pelan. Tangannya cekatan, tapi matanya tampak lelah. Bukan lelah biasa. Lelah yang menumpuk dari hari ke hari, dari tagihan ke tagihan, dari doa ke doa yang terkadang terasa menggantung di langit. Rin, meja 3 minta teh panas lagi, panggil Bu Sari, pemilik restoran, dari dapur. Iya, Bu, jawab Rini cepat. Ia berjalan mengambil teko, menuang teh panas ke gelas, lalu menyusuri lorong sempit di antara meja. Langkahnya teratur, seperti orang yang sudah hafal hidupnya sendiri. Saat meletakkan gelas, ia tersenyum sopan. Ini, Kak. Hati-hati panas, katanya. Pelanggan mengangguk tanpa banyak bicara. Rini kembali ke belakang, menggigit bibirnya. Di saku apronnya ada selembar kertas kecil yang sudah kusut, angka-angka biaya obat, biaya kontrol, dan biaya listrik yang minggu ini harus dibayar. Ia tidak perlu membacanya lagi. Ia sudah hafal. Angka-angka itu menempel di kepalanya seperti bayangan. Hujan semakin rapat. Pukul 8 lewat. Biasanya, setelah jam segini pelanggan mulai sepi. Tapi Rini masih belum bisa pulang. Ibunya menunggu di kamar kontrakan yang sempit, di atas kasur tipis yang sudah lama menjerit tiap kali dipakai bergerak. Ibunya sedang tidak baik. Batuknya makin sering. Napasnya kadang pendek. Rini menahan napas setiap kali membayangkan kontrol besok pagi. Tinggal 2 meja lagi. Rin, kata Bu Sari, menyelipkan kepala dari dapur. Kalau udah sepi, kamu pulang aja duluan. Jangan kemalaman. Rini mengangguk. Makasih, Bu. Bu Sari bukan keluarga, tapi kadang terasa lebih hangat daripada dunia luar. Rini tahu, kalau bukan karena kebaikan Bu Sari, ia mungkin sudah tidak bekerja lagi. Namun kebaikan saja tidak cukup untuk membayar obat. Rini berdiri sebentar, menatap hujan, lalu menunduk. Dalam hati, ia berbisik pelan. Ya Allah, tolong kuatkan aku. Jangan biarkan ibu kenapa-kenapa. Ia mengusap ujung matanya, cepat, sebelum air mata sempat jatuh. Lalu pintu restoran terbuka. Angin dingin menyusup bersama seorang pria tinggi yang masuk tanpa banyak suara. Jasnya rapi, sepatu hitamnya bersih meski hujan di luar menggila. Rambutnya tertata, wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang membuat suasana seakan berubah. Bukan karena ia tampan, bukan karena ia kaya. Melainkan aura yang seperti, terbiasa diperhatikan, tapi tidak suka membalas perhatian itu. Rini refleks menegakkan punggung. Ini bukan tipe pelanggan yang biasanya mampir ke restoran kecil seperti ini. Pria itu menoleh sebentar, melihat sekeliling, lalu melangkah ke meja paling sudut yang menghadap jendela. Ia duduk, membuka ponsel, menaruhnya di meja, lalu memandang ke arah kasir. Rini mengambil buku menu, merapikan hijabnya, lalu berjalan mendekat. Selamat malam, Kak. Mau pesan apa? Suaranya sopan, tenang, meski dadanya berdegup. Pria itu menatap Rini. Tatapannya tidak tajam, tapi terasa seperti menimbang sesuatu. Kamu yang jaga malam ini? Tanyanya singkat. Iya, Kak. Saya Rini. Rini, pria itu mengulang pelan, seolah nama itu punya rasa. Rini menunggu, menahan diri untuk tidak terlihat gugup. Ia sudah sering menghadapi pelanggan macam-macam, tapi pria ini berbeda.
Terlalu tenang. Teh hangat, kata pria itu akhirnya. Dan, apa makanan yang paling cepat? Nasi goreng bisa, Kak. Atau mie goreng? Nasi goreng, jawabnya tanpa ragu. Tidak pedas. Baik, Kak. Rini menulis pesanan, lalu berbalik menuju dapur. Namun sebelum ia sempat melangkah jauh, pria itu menambahkan, satu lagi. Rini berhenti dan menoleh. Kalau bisa, buatkan yang rasanya rumahan. Rini terdiam sepersekian detik. Ia tidak tahu kenapa, tapi kata rumahan terdengar seperti sesuatu yang sedang ia cari juga. Iya, Kak, jawab Rini, lalu berjalan cepat ke dapur. Bu Sari meliriknya. Pesanan siapa? Pelanggan baru, Bu. Nasi goreng gak pedas, katanya mau yang rasanya rumahan. Bu Sari tertawa kecil. Rumahan itu yang gimana? Ya udah, bumbu aku takar yang pas. Kamu bantu potong bawang. Rini mengangguk. Tangannya bergerak, memotong bawang dengan cepat. Tapi pikirannya masih tertinggal pada pria itu. Ia tidak banyak bicara, tapi kalimat-kalimatnya seperti punya beban. Beberapa menit kemudian, teh hangat diantar lebih dulu. Rini membawa gelas teh, melangkah pelan agar tidak tumpah. Saat ia menaruhnya di meja, pria itu menatap gelas tersebut lalu menatap Rini. Kamu kerja dari jam berapa? Tanyanya tiba-tiba. Rini terkejut kecil, tapi tetap tersenyum sopan. Dari siang, Kak. Setiap hari? Hampir, jawab Rini jujur. Kalau nggak ada keperluan mendadak. Pria itu mengangguk, lalu menatap jendela yang basah oleh hujan. Capek. Rini tidak tahu harus menjawab apa. Biasanya pelanggan tidak peduli jam kerja pelayan. Namun pria ini bertanya seolah ia benar-benar ingin tahu. Namanya siapa? Kak? Tanya Rini, sekadar basa-basi agar tidak canggung. Pria itu menatapnya sebentar. Rido. Baik, Kak Rido. Rido hanya mengangguk, lalu kembali diam. Rini hendak pergi, tapi tiba-tiba terdengar suara bruk kecil. Ponsel Rido yang tadi di meja bergetar, lalu bergeser karena terkena siku, jatuh ke lantai, tepat ketika Rini berbalik. Refleks, Rini menunduk dan mengambil ponsel itu. Maaf, Kak. Ini, kata Rini, menyerahkan. Rido menerimanya, menatap layar yang sempat menyala. Lalu ia terdiam. Rini memperhatikan tanpa sengaja. Di layar itu ada notifikasi panggilan yang tidak dijawab, berulang, dan nama yang tertera hanya satu kata, Ibu. Rini buru-buru mengalihkan pandang. Ia merasa bersalah. Itu bukan urusannya. Rido mematikan layar, napasnya terlihat berat, tetapi ia menutupnya rapat-rapat. Terima kasih, katanya. Sama-sama, Kak. Rini pergi, tapi dalam hati ada sesuatu yang mengganjal. Ibu. Satu kata itu terasa dekat. Terlalu dekat dengan hidupnya. Di dapur, nasi goreng selesai. Aromanya hangat, menggoda, seperti rumah yang aman. Rini membawa piring itu keluar, meletakkannya di meja Rido. Silakan, Kak. Rido menatap piring itu beberapa detik, lalu mengambil sendok. Ia mencoba satu suap, mengunyah perlahan. Ini, enak, katanya, suaranya datar, tapi ada nada yang sedikit lebih lembut. Rini tersenyum kecil. Alhamdulillah. Rido menatap Rini lagi. Kamu yang masak? Bu Sari, Kak. Saya bantu-bantu. Rido mengangguk, lalu kembali makan. Rini berdiri sebentar, memastikan tidak ada yang perlu ditambah, lalu pergi. Namun beberapa menit setelah itu, Rido memanggil pelan, Rini. Rini menoleh cepat, menghampiri. Iya, Kak. Rido menatapnya seolah sedang menimbang kata-kata. Restoran ini tutup jam berapa? Jam 9:30, Kak. Masih lama. Iya, Kak. Rido menunduk sebentar, lalu bertanya dengan nada yang lebih pelan, kalau hujan begini, kamu pulang naik apa? Rini tersenyum, berusaha santai. Biasanya jalan ke gang depan, naik angkot. Kalau sudah nggak ada, ya jalan kaki. Jauh? Tanya Rido.
Tidak terlalu, jawab Rini. Bohong sedikit. Sebenarnya cukup jauh kalau hujan. Rido tidak menanggapi, hanya mengangguk pelan dan kembali makan. Tapi setelah itu, ia makan lebih cepat, seperti buru-buru menyelesaikan sesuatu yang tidak ingin ia rasakan terlalu lama. Rini kembali ke kasir. Ia menatap jam, lalu menatap hujan yang belum juga reda. Di sela kesibukan kecil itu, ponsel Rini bergetar. Nomor yang ia simpan sebagai tetangga kontrakan muncul di layar. Jantungnya langsung menegang. Ia mengangkat cepat. Halo? Suara di seberang terdengar panik. Rini, kamu kapan pulang? Ibumu tadi batuknya parah. Aku udah bikinin air hangat, tapi dia lemas banget. Kayaknya perlu dicek. Rini membeku. Sekarang aku pulang, ucap Rini terburu-buru. Tolong temenin dulu ya, Mbak. Aku segera. Ia menutup telepon, tangannya gemetar. Udara di restoran seakan menipis. Ia ingin berlari sekarang juga, tapi ia masih bekerja. Ia harus izin, harus bereskan ini itu. Rini menelan ludah, lalu masuk ke dapur. Bu Sari, suaranya pecah. Bu Sari menoleh, langsung menangkap perubahan wajah Rini. Kenapa, Rin? Ibu saya, katanya batuknya parah. Saya harus pulang sekarang. Bu Sari tanpa pikir panjang mengangguk. Udah, pulang. Biar aku yang urus ini. Tapi, Bu, saya belum. Pulang? Bu Sari menegaskan, menahan bahu Rini. Bawa payung. Kamu hati-hati. Rini mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Makasih, Bu. Ia melepas apron, mengambil tas, lalu berlari kecil ke depan. Hujan masih deras. Angin dingin memukul wajahnya. Rini menunduk, berusaha melindungi kepalanya dengan tas. Saat itulah, suara langkah menyusul dari belakang. Rini menoleh. Rido berdiri dekat pintu, memegang jaketnya. Di tangannya ada payung hitam yang besar. Kamu mau pulang sekarang? Tanya Rido. Rini terkejut, bingung, dan panik sekaligus. Iya, Kak. Ibu saya sakit. Saya harus cepat. Rido menatap hujan, lalu menatap Rini lagi. Aku antar. Rini langsung menggeleng. Gak usah, Kak. Saya bisa. Kamu kehujanan, kata Rido, suaranya tegas. Rini menggigit bibir. Ia tidak punya waktu untuk debat. Namun ia juga tidak ingin merepotkan orang asing, apalagi pria seperti Rido. Pria yang tampak terlalu jauh dari dunianya. Saya naik angkot, Rini bersikeras. Rido menatapnya beberapa detik. Angkot jam segini masih ada? Rini terdiam. Ia tahu jawabannya. Rido membuka payung, lalu mendekat, memposisikan payung agar menutupi Rini lebih dulu daripada dirinya. Ayo. Cepat. Kamu tunjukin arah. Rini berdiri kaku, masih ragu. Tapi ingatan tentang suara panik di telepon membuatnya tak mampu menolak. Iya. Kak, jawabnya pelan. Mereka melangkah keluar. Hujan memukul payung, membuat bunyi berderap. Rini berjalan cepat, Rido menyesuaikan langkahnya. Sepatu mahal itu kini menginjak genangan, tanpa keluhan. Di bawah payung, jarak mereka dekat, tapi terasa asing. Rini menahan air mata, menahan takut. Ia hanya memikirkan ibunya. Rido tidak banyak bertanya lagi. Namun ketika mereka melewati lampu jalan yang redup, Rido berkata pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Kadang, satu-satunya yang bikin kita lemah itu. Ibu. Rini menoleh, kaget. Kata-kata itu menembusnya. Ibu itu, segalanya, jawab Rini tanpa sadar, suaranya bergetar. Rido tidak menjawab. Tapi langkahnya sedikit lebih cepat. Hujan terus turun, dan malah menjadi saksi, bahwa dua orang dari dunia berbeda, sedang berjalan dalam satu arah. Bukan arah cinta. Belum. Arah cemas. Arah doa. Dan arah takdir yang pelan-pelan mulai membuka pintunya.
Hujan masih turun ketika langkah mereka semakin memasuki gang sempit yang lampunya redup. Air mengalir di sela-sela paving yang tidak rata, memantulkan bayangan samar dua orang yang berjalan terburu-buru di bawah satu payung hitam. "Arah mana lagi?" tanya Rido, suaranya tenang meski napasnya sedikit berat. "Belok kiri, Kak, lalu lurus sampai ada warung kecil yang tutup," jawab Rini cepat. Gang itu semakin menyempit. Dinding-dinding rumah berdempetan, sebagian catnya mengelupas, sebagian lagi lembab karena hujan yang sering turun akhir-akhir ini. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu lapuk. Rido tidak berkata apa-apa lagi. Sepatunya yang mahal kini benar-benar basah, celana jasnya terkena cipratan lumpur, namun ia tidak memedulikannya. Tatapannya lurus ke depan, mengikuti langkah Rini yang semakin cepat. Di ujung gang, Rini berhenti di depan rumah kontrakan kecil dengan atap seng yang tampak tua. Satu lampu kuning redup menyala di teras sempitnya. "Ini, Kak," ucap Rini, suaranya tercekat. Rido menatap rumah itu beberapa detik. Tidak ada pagar. Tidak ada halaman. Hanya pintu kayu yang terlihat rapuh, dengan cat yang sudah lama pudar. Rini mengetuk pintu dengan tergesa. "Mbak, ini aku." Pintu terbuka cepat. Seorang wanita parubaya menyambut dengan wajah cemas. "Rin, akhirnya kamu datang. Ibumu tadi sesak." Rini langsung masuk tanpa berpikir panjang. Rido berdiri sesaat di luar, lalu menutup payung dan mengikuti dengan langkah hati-hati. Di dalam rumah, ruangan itu sempit. Hanya ada satu ruang utama yang sekaligus menjadi ruang tamu dan kamar tidur. Di sudut, kasur tipis tergelar, dan di atasnya seorang wanita tua terbaring dengan napas yang terdengar berat. "Ibu," suara Rini pecah. Ia berlutut di samping kasur, menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Bu, Rini pulang." Wanita tua itu membuka mata perlahan. Wajahnya pucat, bibirnya kering. "Rin, kamu kehujanan lagi." Rini menggeleng cepat. "Gak apa-apa, Bu." Rini kuat. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh juga. Ia mengusap wajah ibunya dengan lembut, menahan gemetar di dadanya. Rido berdiri tidak jauh dari pintu, memperhatikan dalam diam. Pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia terbiasa melihat laporan keuangan, grafik keuntungan, dan angka-angka besar. Tapi malam ini, yang ia lihat adalah angka-angka lain, angka yang tak pernah masuk laporan, angka yang bernama harapan dan ketakutan. "Kita harus bawa ke klinik," kata Rini panik, menoleh ke tetangganya. Tapi hujan masih deras, Rin. Dan taksi susah masuk gang. Rini menggigit bibirnya, pikirannya kacau. Uang yang ia punya bahkan belum cukup untuk membayar kontrol minggu lalu. Tiba-tiba, suara Rido terdengar pelan tapi tegas. "Saya bawa mobil di depan gang." Rini menoleh, seolah baru sadar bahwa ia tidak sendirian. "Kak, kita bawa ibu kamu ke rumah sakit sekarang," lanjut Rido tanpa ragu. Rini terdiam. Hatinya dipenuhi rasa tidak enak. "Tapi, biaya." Rido menatapnya lurus. "Jangan pikirkan itu dulu." Rini ingin menolak. Harga dirinya menjerit. Namun ia menatap ibunya yang kembali terbatu keras, tubuhnya menggigil. "Ya Allah," bisik Rini, hampir putus asa. Tanpa banyak bicara, Rido melepas jasnya dan membantu mengangkat tubuh ibunya Rini dengan hati-hati. Rini menopang bagian kepala, tetangga membantu membawakan tas kecil berisi kartu berobat. Hujan menyambut mereka lagi. Kali ini lebih deras. Mereka berjalan cepat menuju mobil Rido yang terparkir di ujung jalan besar. Sebuah mobil hitam mewah yang kontras dengan gang sempit yang baru saja mereka tinggalkan. Rini membantu ibunya masuk ke kursi belakang, lalu duduk di sampingnya, memeluk tubuh ringkih itu. "Pegang ibu kamu," ucap Rido dari kursi depan, lalu menyalakan mesin. Mobil melaju menembus hujan. Sepanjang perjalanan, hanya terdengar suara napas berat dan doa yang terucap lirih dari bibir Rini. "Ya Allah, jangan ambil ibu sekarang. Tolong beri dia waktu. Kalau memang harus ada yang sakit, biar Rini saja." Air mata membasahi pipinya tanpa henti. Tangannya mengusap dada ibunya perlahan, mencoba menenangkan. Rido mendengar semuanya. Tangannya menggenggam setir lebih erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa doanya sendiri ikut menyelinap dalam hati. "Jangan kenapa-kenapa," gumamnya pelan,
Entah untuk siapa. Lampu IGD menyala terang ketika mobil berhenti. Perawat segera datang membawa kursi roda. Rini turun lebih dulu, membantu memindahkan ibunya. Tubuhnya basah, hijabnya sedikit kusut, tapi ia tidak peduli. Di meja administrasi, petugas bertanya tentang biaya pendaftaran dan deposit awal. Rini terdiam. Tangannya gemetar saat membuka tas. Uang yang ada jauh dari cukup. Sebelum ia sempat bicara, Rido maju satu langkah. "Saya yang tanggung," katanya singkat. Petugas mengangguk dan memproses dengan cepat. Rini menoleh pada Rido, matanya penuh campuran syukur dan malu. "Kak, saya pasti ganti." Pelan-pelan, tapi pasti. Rido menatapnya sebentar. "Sekarang fokus ke ibu kamu." Jawaban itu sederhana, tapi membuat Rini semakin merasa kecil. Ibunya segera dibawa masuk untuk pemeriksaan. Rini menunggu di luar ruangan, duduk di kursi besi yang dingin. Tangannya saling menggenggam, bibirnya terus bergerak membaca doa. Rido duduk tidak jauh darinya. Jasnya masih basah, rambutnya sedikit berantakan, tapi ia tidak terlihat terganggu. Beberapa menit berlalu terasa seperti jam. Akhirnya, dokter keluar. "Keluarga pasien?" tanyanya. Rini berdiri cepat. "Saya anaknya, Dok." "Bagaimana ibu saya?" "Serangan sesak karena infeksi paru yang belum sembuh sempurna. Kami akan rawat inap sementara. Kondisinya masih lemah, tapi sudah lebih stabil." Rini hampir jatuh kalau tidak segera berpegangan pada kursi. "Terima kasih, Dok, terima kasih." Air matanya kembali jatuh, kali ini karena lega. Rido berdiri di sampingnya, tanpa banyak kata. Setelah semuanya sedikit tenang, Rini duduk di bangku rumah sakit, memandangi lorong panjang yang berbau antiseptik. Jam menunjukkan hampir tengah malam. "Kak Rido," panggilnya pelan. Rido menoleh. "Terima kasih. Kalau kakak nggak ada tadi, saya nggak tahu harus gimana." Rido terdiam sesaat. "Kamu akan tetap kuat, dengan atau tanpa saya." Rini menggeleng pelan. Tidak semua orang sebaik itu mau membantu orang asing. Rido tersenyum tipis. "Kamu bukan orang asing." Rini terkejut mendengar kalimat itu. Ada keheningan singkat yang terasa berbeda dari sebelumnya. Di luar, hujan mulai reda. Di dalam hati Rini, badai belum sepenuhnya selesai. Ia tahu, bantuan malam ini bukan akhir dari masalah. Biaya rawat inap, obat, kontrol lanjutan, semuanya seperti gunung besar yang harus ia daki sendiri. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Rido berdiri. "Saya antar kamu beli makanan dulu." "Kamu belum makan, kan?" Rini menggeleng kecil. "Ayo," kata Rido. Rini ragu. "Kak, sudah cukup. Saya nggak mau merepotkan lagi." Rido menatapnya serius. "Kalau kamu sakit, siapa yang jaga ibu kamu?" Kalimat itu membuat Rini tidak bisa membantah lagi. Mereka berjalan keluar rumah sakit. Udara malam terasa lebih sejuk setelah hujan. Rini melangkah pelan di samping Rido. Ia sadar, jarak dunia mereka sangat jauh. Ia hanyalah wanita muda berhijab dari keluarga miskin, dengan kehidupan sederhana dan penuh kekurangan. Sementara Rido jelas berasal dari dunia yang penuh kemudahan. Namun malam ini, mereka berdiri di tempat yang sama. Di lorong rumah sakit. Di bawah langit yang sama. Dan tanpa mereka sadari, takdir mulai menulis sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa terima kasih. Rini menatap langit yang masih menyisakan awan tipis. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "kalau ini ujian, kuatkan aku. Kalau ini pertolongan, jangan biarkan aku lupa diri." Rido berjalan di sampingnya, diam, tapi pikirannya jauh lebih ramai daripada yang terlihat. Ia tidak tahu mengapa ia peduli. Ia tidak tahu mengapa hatinya terus kembali pada wanita muda berhijab yang sedang menahan dunia di pundaknya itu. Yang ia tahu, malam ini, ia tidak ingin pergi begitu saja. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya terasa hidup. Rido tidak segera masuk kembali ke mobil setelah mereka membeli makanan sederhana di warung dekat rumah sakit. Ia berdiri sejenak di bawah lampu jalan yang pucat, menatap Rini yang membuka bungkus nasi dengan tangan pelan dan sopan,
meski jelas ia sangat lapar. Rini duduk di bangku panjang di halaman rumah sakit, hijabnya masih sedikit lembab, wajahnya pucat karena lelah. Namun sebelum menyentuh makanannya, ia lebih dulu menengadahkan tangan. Bismillah, bisiknya pelan. Rido memperhatikan tanpa sadar. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia berhenti sejenak sebelum makan, hanya untuk mengucap syukur. Kak Rido juga makan, ujar Rini pelan setelah menyadari ia diperhatikan. Aku sudah makan tadi, jawab Rido. Rini mengangguk, lalu mulai menyuap nasi perlahan. Tidak terburu-buru, tidak serakah, meski jelas perutnya kosong sejak sore. Angin malam berhembus lembut. Suasana menjadi hening, namun bukan hening yang canggung. Beberapa menit kemudian, ponsel Rido berdering. Nama yang tertera di layar membuat rahangnya mengeras, Ibu. Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Halo. Suara di seberang terdengar tegas, dingin, dan penuh kendali. Kamu di mana, Rido? Di luar, jawabnya singkat. Kamu tahu besok ada rapat penting dengan investor Singapura. Kenapa sekretarismu bilang kamu keluar tanpa jadwal jelas? Ada urusan mendesak. Urusan apa yang lebih penting dari perusahaan yang kamu pimpin sendiri? Rido menatap ke arah Rini yang sedang menunduk, tidak tahu apa-apa tentang percakapan itu. Urusan pribadi, jawab Rido. Di ujung sana terdengar helaan napas tidak sabar. Rido, kamu bukan anak kecil. Semua gerakmu diperhatikan. Jangan buat keputusan yang bisa merusak citra keluarga. Kata-kata itu menggantung. Rido tahu maksudnya. Ia selalu tahu. Iya, Bu, ucapnya akhirnya. Telepon terputus. Rini menoleh pelan. Ada apa, Kak? Tidak apa-apa, jawab Rido cepat. Rini tidak bertanya lagi. Ia tahu rasanya ketika urusan keluarga terlalu rumit untuk dijelaskan. Pukul 1 dini hari, Rini akhirnya diizinkan melihat ibunya yang sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Wajah ibunya terlihat lebih tenang, meski masih lemah. Ibu, Rini duduk di samping ranjang, menggenggam tangan yang kini terasa sedikit lebih hangat. Ibunya membuka mata perlahan. Rin, siapa yang tadi bantu kita? Rini terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah pintu. Rido berdiri tidak jauh, memberi ruang. Teman, jawab Rini pelan. Ibunya tersenyum tipis. Teman yang baik. Rini mengangguk. Iya, Bu. Ibunya menatap Rini lebih lama. Jangan terlalu sering merepotkan orang, Nak. Kita memang tidak punya apa-apa, tapi kita punya harga diri. Kalimat itu menancap dalam. Iya, Bu, jawab Rini pelan, meski hatinya terasa perih. Rido mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa kekayaan yang ia miliki tidak serta-merta membuatnya lebih tinggi dari siapapun. Keesokan paginya, cahaya matahari masuk melalui celah tirai rumah sakit. Rini tidak tidur semalaman. Ia hanya tertidur sebentar di kursi, lalu terbangun setiap kali ibunya bergerak. Rido kembali sekitar pukul 7 pagi, membawa pakaian ganti untuk Rini dan beberapa perlengkapan yang ia beli tanpa banyak bicara. Kak, kenapa repot-repot? Tanya Rini kaget. Kamu tidak mungkin pakai baju basah terus, jawabnya singkat. Rini menatap kantong belanja itu, lalu menatap Rido. Ada rasa hangat, tapi juga jarak yang terasa semakin nyata. Kak Rido, ucap Rini pelan, semua biaya semalam, saya akan ganti. Mungkin lama, tapi saya pasti ganti. Rido menghela napas kecil. Kamu keras kepala. Rini tersenyum tipis. Saya cuma tidak mau jadi beban. Tidak semua bantuan membuatmu jadi beban, balas Rido. Rini menunduk. Saya terbiasa sendiri. Jawaban itu membuat Rido diam. Ia sadar, wanita muda berhijab di hadapannya ini sudah terlalu sering berdiri sendirian menghadapi dunia. Hari itu Rido tetap datang ke kantor, meski pikirannya terpecah. Di ruang rapat yang luas dan dingin, para investor berbicara tentang ekspansi, laba, dan strategi. Namun di sela presentasi, bayangan lorong rumah sakit dan suara doa lirih Rini terus terngiang. Rido, panggil salah satu direksi. Ia tersentak. Ya, lanjutkan. Ibunya duduk di ujung meja, memperhatikannya dengan sorot mata tajam. Seusai rapat,
Ibunya memanggilnya ke ruang pribadi. "Kamu berubah," ucap wanita elegan itu tanpa basa-basi. Rido berdiri tegak. "Berubah bagaimana? Kamu tidak fokus. Kamu jarang pulang. Dan tadi malam, mobilmu terlihat di daerah yang bukan lingkungan kita." Rido tidak terkejut. Ia tahu ibunya selalu punya cara untuk tahu segalanya. "Itu bukan masalah besar," jawabnya. "Bagi kamu mungkin tidak," balas ibunya, "tapi bagi keluarga ini, setiap langkahmu adalah cermin nama baik." Rido terdiam. "Jangan sampai kamu membuat keputusan emosional," lanjut ibunya. "Kita sudah menyiapkan masa depanmu. Kamu tahu itu." Masa depan yang dimaksud bukan rahasia. Seorang wanita dari keluarga terpandang, rekan bisnis lama, sudah lama disebut-sebut sebagai calon pendampingnya. Rido menatap ibunya lurus. "Bagaimana kalau saya ingin memilih sendiri?" Ibunya tersenyum tipis, tapi tidak hangat. "Memilih boleh. Asal sesuai dengan tempatmu berdiri." Kalimat itu seperti garis tegas yang tidak boleh dilanggar. Sementara itu, di rumah sakit, Rini menerima kenyataan yang tidak mudah. Dokter menjelaskan bahwa ibunya membutuhkan perawatan lanjutan dan obat yang tidak murah. Kalau pengobatan terputus, kondisinya bisa kembali memburuk, kata dokter serius. Rini mengangguk, mencoba menyembunyikan gemetar di tangannya. Ia keluar dari ruang dokter dengan kepala penuh perhitungan. Gajinya di restoran tidak cukup. Tabungannya hampir habis. "Ya Allah," bisiknya pelan, menatap lantai putih rumah sakit. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Sari masuk. "Rin, kamu jangan khawatir soal kerjaan dulu. Fokus ke ibu kamu. Tapi kalau bisa minggu depan sudah masuk lagi ya, restoran lagi butuh." Rini menutup mata sejenak. Ia tahu, sebaik apapun Bu Sari, bisnis tetap harus jalan. Tak lama kemudian, Rido datang lagi. "Kamu kelihatan pucat," katanya. Rini tersenyum tipis. "Biasa." Rido menatapnya tajam. "Jangan bilang biasa kalau jelas tidak biasa." Rini akhirnya menceritakan soal biaya lanjutan. Suaranya pelan, tapi jelas. Rido mendengarkan tanpa memotong. "Aku akan urus semuanya," ucapnya tegas setelah Rini selesai. Rini langsung menggeleng. "Tidak, Kak." "Kenapa?" "Karena saya tidak mau terbiasa bergantung." Rido menahan napas. "Ini bukan soal bergantung. Ini soal nyawa ibu kamu." Rini menunduk. "Dan ini soal harga diri saya." Keheningan turun di antara mereka. Rido baru menyadari, perbedaan mereka bukan hanya soal harta, tapi cara memandang hidup. Ia terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang. Rini terbiasa menyelesaikannya dengan pengorbanan. "Aku tidak bermaksud merendahkanmu," ucap Rido lebih pelan. "Saya tahu," jawab Rini lembut. "Dan saya sangat berterima kasih. Tapi izinkan saya berjuang juga." Rido menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa kagum bukan karena kecantikan, bukan karena kelembutan, tapi karena keteguhan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mulai terasa nyata. Jarak. Jarak antara dunia Rido yang penuh fasilitas, dan dunia Rini yang penuh perjuangan. Dan di luar sana, tanpa mereka sadari, badai yang lebih besar mulai bergerak. Karena seseorang telah melihat Rido malam itu di rumah sakit. Dan kabar tentang CEO muda yang menghabiskan malam bersama wanita sederhana mulai beredar, pelan tapi pasti. Badai hinaan belum datang. Tapi langkahnya sudah terdengar. Badai hinaan belum datang. Tapi langkahnya sudah terdengar. Kabar tentang CEO muda yang menghabiskan malam di rumah sakit bersama seorang wanita sederhana menyebar lebih cepat dari yang Rido bayangkan. Awalnya hanya bisik-bisik di antara staf kantor. Lalu berubah menjadi tatapan aneh. Lalu menjadi pertanyaan terselubung yang dibungkus dengan senyum palsu. Dan akhirnya, sampai ke telinga orang yang paling tidak ingin ia hadapi. 2 hari setelah itu, kondisi Ibu Rini mulai membaik. Napasnya lebih stabil, meski masih lemah. Rini tetap setia menjaga, tidur di kursi rumah sakit, bangun setiap kali perawat datang. Pagi itu, Rido datang seperti biasa. Membawa buah, membawa sarapan, membawa perhatian yang diam-diam semakin sulit ia sembunyikan. Namun sebelum ia sempat masuk ke kamar rawat, langkahnya terhenti.
Di ujung lorong, berdiri seorang wanita elegan dengan setelan mahal berwarna krem, rambut tersanggul rapi, tatapan tajam yang tak pernah goyah. Ibunya. Bu? Rido membeku. Wanita itu berjalan pelan mendekat, sepatu haknya berdetak pelan di lantai rumah sakit. Jadi ini tempat yang lebih penting dari perusahaanmu? Tanyanya datar. Rido menarik napas panjang. Ini bukan seperti yang ibu pikirkan. Oh ya? Balasnya, mengangkat alis. Karena yang saya dengar, kamu menghabiskan malam di sini. Bersama seorang wanita. Kalimat itu tidak diucapkan keras, tapi cukup tajam untuk melukai. Rini yang baru keluar dari kamar dengan membawa termos kecil terdiam ketika melihat mereka. Wajahnya langsung pucat. Ia tahu, dari cara wanita itu berdiri, dari cara ia menatap, bahwa ia bukan orang biasa. Tatapan wanita itu beralih pada Rini. Dari ujung kepala hingga kaki. Menilai. Mengukur. Menghakimi. Kamu Rini? Tanyanya tanpa senyum. Rini menunduk sopan. Iya, Bu. Saya ibunya Rido. Rini mengangguk pelan. Assalamualaikum, Bu. Wanita itu menjawab salam, tapi dengan nada yang dingin. Kamu yang membuat anak saya meninggalkan rapat penting? Rini tertegun. Tidak, Bu. Saya tidak pernah meminta. Tidak perlu pura-pura, potongnya. Rido maju selangkah. Bu, cukup. Namun ibunya mengangkat tangan, menghentikannya. Saya ingin mendengar dari dia. Lorong rumah sakit mendadak terasa sempit. Rini menggenggam termosnya erat-erat. Saya tidak pernah meminta bantuan Kak Rido, Bu. Semua yang beliau lakukan, atas kemauan sendiri. Ibunya tersenyum tipis, tapi bukan senyum ramah. Anak saya tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Kalimat itu seperti tuduhan yang tidak perlu dijelaskan lagi. Rini menunduk lebih dalam. Dadanya terasa sesak, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin menangis di depan wanita itu. Saya tahu posisi saya, Bu, ucap Rini pelan, suaranya bergetar namun jelas. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya ingin ibu saya sembuh. Ibunya Rido melangkah lebih dekat. Dan kamu pikir mendekati anak saya adalah jalan tercepat? Rido tidak tahan lagi. Bu, Rini tidak pernah mendekati saya. Lalu kamu yang mendekati dia? Balas ibunya cepat. Keheningan yang tegang menyelimuti mereka. Rini merasa seperti berdiri di tengah persidangan, tanpa pembela, tanpa saksi. Bu, ucap Rido lebih tegas, saya yang memilih membantu. Tidak ada maksud lain. Ibunya menatapnya lama. Kamu CEO, Rido. Setiap tindakanmu dilihat. Kamu tidak bisa sembarangan bergaul. Rini merasakan kata bergaul itu seperti tamparan. Ia menarik napas pelan. Maafkan saya, Bu. Kalau keberadaan saya membuat keluarga ibu tidak nyaman, saya akan menjaga jarak. Rido menoleh cepat. Rini? Namun Rini sudah menunduk hormat. Terima kasih atas bantuan selama ini, Kak Rido. Saya tidak akan merepotkan lagi. Ia berbalik, masuk kembali ke kamar ibunya, meninggalkan lorong yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Di dalam kamar, Rini menutup pintu pelan, lalu bersandar di baliknya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ibu, bisiknya, duduk di samping ranjang. Ibunya menatap wajahnya yang sembab. Ada apa, Rin? Rini menggeleng. Tidak apa-apa, Bu. Tapi ibunya tahu. Kita memang miskin, Nak, ucap ibunya pelan, tapi jangan pernah biarkan orang membuatmu merasa hina. Rini menggigit bibir. Saya tidak merasa hina, Bu. Saya cuma sadar diri. Ibunya menggenggam tangannya. Sadar diri boleh. Tapi jangan merendahkan diri. Kalimat itu membuat dada Rini semakin perih. Sementara di luar, Rido masih berdiri berhadapan dengan ibunya. Kamu tahu keluarga siapa yang sedang menunggu kepastian darimu? Tanya ibunya. Rido tahu maksudnya. Keluarga Wijaya Group, rekan bisnis lama yang sudah lama mengincar kerja sama lebih dari sekadar perusahaan. Saya tidak pernah menyetujui perjodohan itu, jawab Rido. Kamu tidak menolak juga.
Rido terdiam. Ibunya mendekat, suaranya lebih rendah tapi jauh lebih tajam. Perempuan seperti dia tidak akan tahan di dunia kita. Dan kamu pun tidak akan tahan menanggung konsekuensinya. Rido mengepalkan tangan. Ibu bahkan belum mengenalnya. Saya tidak perlu mengenalnya untuk tahu latar belakangnya. Ucapan itu terdengar begitu mudah, seolah kehidupan Rini bisa dirangkum hanya dari pakaian dan tempat tinggalnya. Kalau ibu datang hanya untuk merendahkannya, saya tidak akan diam, ucap Rido tegas. Ibunya menatapnya dengan sorot kecewa. Kamu sudah berubah. Mungkin saya baru sadar, jawab Rido pelan. Ibunya menghela napas panjang. Ingat satu hal, Rido. Cinta tidak cukup untuk mempertahankan nama besar. Setelah itu, ia pergi. Meninggalkan Rido dengan pikiran yang semakin rumit. Hari itu menjadi titik balik. Rini mulai menjaga jarak. Ketika Rido datang, ia bersikap sopan, tapi tidak lagi terbuka seperti sebelumnya. Tidak lagi berbagi cerita kecil. Tidak lagi menatap terlalu lama. Sudah makan? Tanya Rido suatu sore. Sudah, Kak, jawab Rini singkat. Kamu butuh apa-apa? Tidak. Jawaban-jawaban pendek itu seperti tembok yang perlahan dibangun. Rido merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat ia miliki. Beberapa hari kemudian, Ibu Rini diperbolehkan pulang dengan syarat kontrol rutin. Tagihan rumah sakit mencapai angka yang membuat kepala Rini berputar. Meski sebagian sudah dibayar Rido, sisanya tetap besar. Rini berdiri di depan kasir dengan wajah tegar. Sisanya bisa dicicil, Mbak, kata petugas. Rini mengangguk. Saya akan bayar sedikit demi sedikit. Rido berdiri di sampingnya. Aku bisa? Rini menoleh cepat. Tidak, Kak. Tatapan mereka bertemu. Saya tidak mau terus berhutang perasaan, lanjut Rini pelan. Kalimat itu membuat Rido terdiam. Di luar rumah sakit, Rini mendorong kursi roda ibunya menuju mobil sewaan sederhana yang ia pesan sendiri. Kamu tidak mau aku antar? Tanya Rido. Rini tersenyum tipis. Terima kasih, Kak. Tapi saya bisa. Ia tahu, setiap bantuan dari Rido hanya akan memperlebar jurang hinaan yang sudah mulai terbuka. Dan benar saja. Beberapa hari setelah kepulangan ibunya, gosip di lingkungan kontrakan mulai terdengar. Katanya kamu dekat sama orang kaya ya, Rin? Wah enak dong, nggak perlu kerja keras lagi. Hati-hati loh, jangan cuma jadi mainan. Kalimat-kalimat itu menusuk tanpa ampun. Rini hanya tersenyum tipis, tapi malamnya ia menangis dalam sujudnya. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Jangan biarkan aku salah langkah. Ia sadar, dunia Rido bukan hanya penuh kemewahan, tapi juga penuh penghakiman. Dan ia, wanita muda berhijab dari keluarga miskin, berada di tengah pusaran itu. Hinaan sudah datang. Harga diri mulai diuji. Dan cinta yang belum sempat tumbuh sempurna, kini terancam patah bahkan sebelum berakar. Namun jauh di dalam hati Rido, satu keputusan mulai menguat. Ia tidak ingin menyerah. Apapun yang harus ia hadapi. Ia tidak ingin menyerah. Apapun yang harus ia hadapi. Keputusan itu tumbuh pelan, tapi kuat, di dalam dada Rido. Bukan keputusan yang meledak-ledak, bukan pula karena emosi sesaat. Melainkan karena setiap kali ia mengingat tatapan Rini yang terluka namun tetap menjaga harga diri, hatinya seperti ditarik pada satu arah yang sama. Arah yang tidak bisa ia abaikan lagi. Sementara itu, kehidupan Rini justru semakin berat. Sepulang dari rumah sakit, ibunya memang membaik, tetapi belum benar-benar pulih. Obat harus diminum teratur. Kontrol tidak boleh terlewat. Dan setiap lembar resep terasa seperti angka yang mengejek isi dompetnya. Rini kembali bekerja di restoran Busari dengan jam tambahan. Siang hingga malam. Kadang lembur membantu bersih-bersih hanya untuk mendapat tambahan sedikit uang. Tubuhnya mulai lebih kurus. Wajahnya pucat. Namun ia tetap tersenyum setiap kali pelanggan datang. Rin, kamu istirahatlah sebentar, ujar Busari suatu sore. Tidak apa-apa, Bu. Saya kuat, jawab Rini pelan. Padahal malam sebelumnya, ia tertidur sambil duduk di lantai kamar, setelah menghitung sisa uang yang bahkan belum cukup untuk membayar cicilan rumah sakit bulan ini. Di luar restoran,
Beberapa orang mulai berbisik lagi ketika melihat mobil Rido sesekali berhenti di ujung jalan. Masih didekati tuh sama orang kaya. Pasti ada maunya. Kalimat-kalimat itu terdengar oleh Rini, meski mereka berusaha setengah berbisik. Rini menunduk. Bukan karena merasa bersalah. Tapi karena ia lelah menjelaskan sesuatu yang bahkan belum benar-benar terjadi. Suatu malam, ketika restoran hampir tutup, Rido masuk seperti biasa. Namun kali ini, wajahnya lebih tegas. Kita perlu bicara, katanya pelan. Rini mengangguk, lalu meminta izin pada Busari untuk keluar sebentar. Mereka berdiri di luar restoran, di bawah lampu jalan yang redup. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah dan gorengan dari warung sebelah. Apa yang Kak Rido inginkan sebenarnya? Tanya Rini lebih dulu. Pertanyaan itu langsung, tanpa basa-basi. Rido terdiam sesaat. Aku ingin kamu berhenti menjauh. Rini tersenyum tipis. Saya tidak menjauh. Saya hanya tahu batas. Batas siapa? Tanya Rido. Batas saya, jawab Rini mantap. Saya tidak ingin menjadi alasan Kak Rido bertengkar dengan keluarga. Tidak ingin jadi bahan hinaan. Tidak ingin ibu saya merasa saya menggadaikan harga diri. Kalimat itu jujur, dan justru itulah yang membuatnya terasa berat. Rido melangkah sedikit lebih dekat. Kalau aku bilang aku serius? Rini terdiam. Aku tidak peduli dengan gosip. Tidak peduli dengan perbedaan status. Yang aku pedulikan, kamu. Angin malam seolah berhenti sesaat. Rini menatap Rido. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan CEO yang penuh kendali, tapi pria yang sedang mempertaruhkan segalanya. Serius itu bukan hanya soal perasaan, Kak, ucap Rini pelan. Serius itu soal keberanian berdiri di depan dunia dan berkata bahwa pilihan kita tidak salah. Rido mengangguk perlahan. Dan aku siap. Keputusan itu akhirnya diuji lebih cepat dari yang mereka kira. Beberapa hari kemudian, Rido mengundang Rini dan ibunya untuk datang ke rumah keluarganya. Bukan sebagai tamu sembunyi-sembunyi. Tapi secara resmi. Rini hampir menolak. Ia merasa itu terlalu jauh. Namun ibunya menggenggam tangannya. Kalau niatnya baik, jangan lari, ujar ibunya lembut. Hari itu, Rini mengenakan gamis sederhana warna biru tua, hijab rapi menutupi rambutnya. Wajahnya tanpa riasan berlebihan. Ia tidak mencoba terlihat lebih dari dirinya sendiri. Rumah keluarga Rido berdiri megah, dengan gerbang tinggi dan taman luas yang terawat. Rini menarik napas panjang. Ya Allah, jaga hati saya. Rido menyambut mereka di depan pintu. Tatapannya memberi keyakinan kecil. Di ruang tamu besar itu, ibunya Rido sudah duduk dengan wajah yang sulit ditebak. Pertemuan dimulai dengan formalitas. Teh dihidangkan. Sapaan ditukar. Namun ketegangan terasa jelas. Apa tujuan kedatangan kalian? Tanya ibunya Rido akhirnya, tanpa berputar-putar. Rido berdiri tegak. Saya ingin memperkenalkan Rini secara resmi. Dan menyampaikan bahwa saya ingin menjadikannya pendamping hidup saya. Ruangan mendadak sunyi. Ibunya Rido menatap Rini lama. Kali ini bukan hanya menilai pakaian atau latar belakang. Tapi mencoba membaca keberanian di matanya. Kamu tahu konsekuensinya? Tanyanya pada Rini. Rini menelan ludah, lalu menjawab dengan suara tenang, saya tahu saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya tidak membawa nama besar. Tidak membawa kekayaan. Tapi saya membawa niat baik dan kesungguhan. Kalau saya tidak dianggap layak, saya siap mundur. Tapi saya tidak pernah berniat memanfaatkan. Kejujuran itu menggantung di udara. Ibunya Rido menoleh pada anaknya. Kamu yakin? Rido tidak ragu. Saya yakin. Keheningan panjang terjadi. Hingga akhirnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibunya Rido menghela napas panjang, lalu berkata pelan, selama ini saya takut kamu memilih karena kasihan. Tapi sekarang saya melihat kamu memilih karena keyakinan. Ia menatap Rini kembali. Dan saya melihat kamu tidak meminta apa-apa. Rini terdiam. Kalau memang kalian siap menghadapi dunia bersama, saya tidak akan menjadi penghalang. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Rini, rasanya seperti beban besar yang akhirnya diangkat dari pundaknya.
Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Ibu, suara Rido bergetar untuk pertama kalinya. Ibunya berdiri, mendekat, lalu menatap Rini lebih lembut dari sebelumnya. Jaga anak saya. Dan jangan pernah merasa rendah di rumah ini. Rini mengangguk sambil menahan tangis. Insya Allah, Bu. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana namun hangat digelar. Tidak terlalu mewah. Tidak terlalu sederhana. Cukup. Rini berjalan dengan langkah pelan menuju akad, hijab putihnya terurai anggun. Ibunya duduk di barisan depan, menatap dengan mata yang basah tapi penuh bangga. Rido duduk tegak, menunggu dengan senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. Ijab kabul terucap lancar. Sah. Air mata yang dulu jatuh karena hinaan dan sengsara, kini jatuh karena bahagia. Rini menatap suaminya dengan mata yang penuh keyakinan. Perjalanan mereka tidak dimulai dengan kemewahan. Tapi dengan hujan, rumah sakit, hinaan, dan ujian harga diri. Dan justru itulah yang membuat cinta mereka kokoh. Malam itu, ketika semua tamu pulang, Rini berdiri di balkon rumah baru mereka. Langit cerah, tanpa hujan. Rido berdiri di sampingnya. Masih takut? Tanya Rido pelan. Rini tersenyum. Takut itu pasti ada. Tapi sekarang saya tidak sendiri. Rido menggenggam tangannya. Kita hadapi sama-sama. Rini menatap langit. Terima kasih, ya Allah, bisiknya. Engkau ganti air mata dengan kebahagiaan. Dan untuk pertama kalinya, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan yang harus dijalani sendirian. Hinaan telah lewat. Sengsara telah dilewati. Restu telah didapat. Yang tersisa adalah cinta yang tumbuh bukan karena harta, bukan karena status. Melainkan karena keteguhan, doa, dan keberanian untuk memilih. Demikian kisah Rido dan Rini, perjalanan cinta yang diuji oleh perbedaan status, hinaan, dan penderitaan, hingga akhirnya menemukan restu dan kebahagiaan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita bahwa ketulusan, harga diri, doa, dan keberanian untuk memperjuangkan yang benar akan selalu menemukan jalannya. Kisah ini sepenuhnya fiktif dan dibuat untuk tujuan hiburan serta memberikan inspirasi dan hikmah. Apabila terdapat kesamaan nama, tokoh, atau peristiwa, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan.